Tes satu. Tes. Kita mulai, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali kita bersyukur kepada Allah bisa hadir dalam majelis yang mubarak ini. Di kajian rutin kita membahas kitab Thulathiyat Nabawiyah yang pagi nih. Pagi hari ini biasa kan keliru malam gitu ya. Keliru sore ini karena kita biasa ngaji yo pagi, yo malam, yo sore gitu ya. Kadang-kadang juga khutbah Id ya, kita keliru hadirin sholat Jumat padahal khutbah Id ya. Wis keplecuk gitu ya, itu hal yang biasa. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Kita akan lanjutkan kajian kita pagi hari yang berbahagia ini sekarang sampai pada hadis nomor 41. Betul Bung ya? Yaitu fuddilna 'alan nasi bi thalathin. Kita diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia dengan 3 perkara atau 3 perkara yang kita mengungguli manusia yang lainnya. Yaitu sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Ahmad dan disebutkan dalam As-Sahihah, juga Imam Nasa'i rahimahullahu taala, an Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fuddilna 'alan nasi bi thalathin. Kita itu diunggulkan terhadap manusia yang lainnya itu dengan 3 perkara. Keunggulan kita daripada manusia yang lain, maksudnya manusia lainnya adalah agama-agama yang lain, para penganut daripada agama-agama yang lain. Kita diunggulkan dengan 3 perkara. Ju'ilat sufufuna kasufufil malaikati. Saf-saf kita dalam sholat itu dijadikan seperti saf-safnya para malaikat, lurus rapat. Yang kedua, wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Dan dijadikan untuk kita seluruh permukaan bumi semuanya adalah masjid. Semuanya adalah masjid, tempat sujud. Jadi kita boleh sholat di mana saja, kapan saja. Tidak hanya dalam rumah, tidak hanya dalam masjid. Ya, di pinggir jalan boleh. Galengan sawah boleh, Bu? Boleh, Bu? Hah? Boleh, ya, pinggir kali boleh, bebas. Terkecuali beberapa tempat yang kita tidak boleh sholat di dalamnya. Nanti akan dibahas ya. Kemudian waju'ilat turbatuha lana tahuran. Dan Allah jadikan untuk kita tanahnya sebagai alat bersuci. Di dalam najidil ma', jika kita tidak menemukan air. Kemudian wa utitu hadhil ayati min akhiril baqarati
dan diberikan kepada aku ayat-ayat dari akhir surat Al-Baqarah ini min kanzin tahtal arsy, dari perbendaharaan di bawah ars, lam yu'taha nabiyyun qabli, tidak ada seorang nabi pun sebelumku yang diberikan ayat-ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Ya, bisa jadi ayat-ayat yang lain misalkan ya, atau surat-surat yang lain itu pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi selain nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun memang ada beberapa surat atau ayat yang hanya diturunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Muslim ya tidak menyebut kedua ayat tersebut dari surah Al-Baqarah dalam redaksi Muslim ya. Maka jadilah ketika perkara tersebut adalah ju'ilat sufufuna kasufuful malaikah, dijadikan saf-saf kita seperti saf-safnya para malaikat. Wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan, dan dijadikan untuk kita bumi semuanya adalah masjid. Wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma'a, dan dijadikan tanahnya sebagai alat bersuci jika kita tidak menemukan air. Kemudian pertanyaannya, man humul ladzina fuddilna alaihim, ya. Lalu siapakah mereka umat yang kita diunggulkan daripada mereka? Maka jawabannya adalah al-umamus sabiqatu, umat-umat yang terdahulu. Ya, dari kalangan Yahudi, Nasrani dan yang selain mereka. Atau secara khusus di sini adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Bimadza fuddilna, lalu dengan apa kita diunggulkan melebihi mereka? Yaitu bi salati khisalin, dengan 3 perkara. 3 perkara inilah yang kita unggul daripada yang lainnya. Al khaslatul ula, perkara yang pertama, ju'ilat sufufuna kasufufil malaikah, dijadikan saf-saf kita seperti saf-safnya para malaikat. Ini keunggulan yang pertama. Kata mu'alif di sini, wal muradu bidzalika, yang dimaksud dengan yang demikian adalah as-sufufu fi salati, saf di dalam salat. Ya, saf di dalam salat. Yang dimaksud, yang kita diperintahkan untuk melurus rapatkan saf. Ukuran rapat apa, Bu? Ukuran rapat. Yang jadi ukuran rapat apa, Bu? Hah? Pundak. Yang jadi ukuran lurus? Kaki yang sebelah mana, Bu? Tumit, ya. Jadi yang jadi ukuran lurus itu tumit, yang jadi ukuran rapat itu pun pundak. Ya. Jadi kalau sudah pundak rapat, tumit lurus, ya sudah, itu lurus rapat. Ya. Adapun kaki, apakah kemudian harus nempel satu dengan yang lainnya? Harus nempel enggak, Bu? Kaki harus nempel enggak, Bu? Hah? Ya seenaknya badan. Kalau kaki itu seenaknya badan sebenarnya, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita berdiri bersama dengan seseorang sing napa jenenge awake sing gede misalkan begitu ya. Sebelah kono maneh cilik kan gitu misalkan begitu ya. Tatkala kita ngikuti kaki, waduh gak enak, ya. Kita berdiri bisa di salah satu kaki, tidak berdiri di kedua kaki. Yang gitu ya. Isa mari ngono mari salat dengkleh, Bu. Apalagi kalau panjang. Gitu ya. Jadi ukurannya adalah kalau sudah pundak nempel dengan pundak temannya, lalu tumit sudah lurus gitu ya, maka kaki posisinya mana? Kalau bisa nempel dan nyaman silakan. Kalau ternyata nempel itu tidak nyaman, ya maka tidak harus nempel. Ya, tidak harus nempel. Senyamannya nama kita berdiri. Senyamannya kita berdiri. Kadang-kadang ada yang salah. Pundaknya enggak nempel, kakinya nempel, sehingga membentuk huruf V. V kebalik. Mekangkang. Apa nih, Bu? Kano tali ini tengah, Ibu. Ya. Jadi huruf P kebalik gitu ya. Jadi maksudnya adalah agar setan tidak melewati celah-celah saf gara-gara kakinya terlalu mekangkang, malah ngelangkai setan.
Itu, ya. Jadi ukurannya adalah pundak. Pundak dirapatkan, bukan kaki ukurannya rapat, gitu ya. Jadi makso, ya gara-gara kanan dan kiri tidak mau dekat, akhirnya kakinya yang dibuka lebar-lebar untuk nempel dengan temannya kanan dan kirinya. Ini salah, itu keliru. Ya, yang benar itu mendekatkan saja pundaknya, pundak nempel sudah. Itu namanya rapat. Luruskan tumitnya. Ya, mas sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Dan kita merapat ke arah tengah, gitu ya. Yang kanan soft sebelah kanan merapat ke kiri, yang soft sebelah kiri merapat ke kanan. Merapatnya itu dengan pundak, bukan dengan kakinya. Ya, mas sekalian rahmani rahimakumullahu taala, ya. Jadi jangan sampai kita sholat misalkan memaksakan diri agar kaki nempel dengan kaki temannya, akhirnya membentuk huruf V, sementara pundak ya, V kebalik tadi ya, sementara pundak tidak nempel. Nah, ini adalah kekeliruan ya di dalam kita bersof ya. Wallahu ta'ala qala 'anil malaikah, sementara Allah berfirman tentang para malaikat, wa inna lanahnu shafun, dan sungguhnya kami benar-benar bersof-sof, berbaris-baris di dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ai naqifu sufufan fit ta'ah. Maksudnya kami berdiri bersof di dalam ketaatan. Wa qad thabata 'anil Alla ibni Sa'd radhiyallahu taala anhu, dan telah valid dari Al-Alla bin Sa'd radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Attatis sama'u", langit berderit-derit. Langit berderit-derit. Ya. Kalau zaman dulu ya kita punya rumah gitu ya, lantai 2 bukan dak, bukan cor, tapi terbuat dari papan. Ya, balok-balok kemudian ada papan gitu ya. Tatkala ada yang naik, ada suara enggak, Bu? Kriet. Nah, gitu ya. Maka langit itu kriet, Bu. Cuman kita enggak dengar saja. Ya. Jadi at-tatis sama, langit itu berderit-derit, kriet. Wa huqqalaha an tatta'itta, dan layak, pantas, berak bagi langit untuk berderit-derit. Kenapa? Laisa fiha maudhi'u qadamin, tidak ada pada langit itu satu tempat seukuran tapak kaki, illa alaihi malakun raqiun aw sajidun, melainkan di atasnya ada malaikat yang sedang rukuk, ada malaikat yang sedang sujud. Ya, karena malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu tugas. Disuruh rukuk terus mulai dari diciptakan sampai hari kiamat, disuruh sujud terus, disuruh berdiri terus. Ya, mulai saat dia diciptakan sampai hari kiamat. Ya, karena mereka tidak butuh makan, tidak butuh minum. Ya, maka makhluk yang tidak makan, tidak minum, ya kan pegeli, kan capek, kan bosen nih. Ya, kalau kita bosenan, pegelan soalnya, kenapa, Bu? Butuh mangan, butuh ngombe, kan gitu ya. Kita manusia pegelan, capean, bosenan karena kita butuh makan, butuh minum, butuh istirahat. Enggak, orang makan, orang minum butuh istirahat, begitu ya. Kalau makhluk yang tidak makan, tidak minum, tidak pakai istirahat, tidak pakai capek, tidak ada apa-apa, sudah semuanya. Makanya para malaikat sifat mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan, dan mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Mereka tidak pernah bosan. Ya, di malaikat pemikul arsy, ya, 8 malaikat pemikul arsy, sejak dia diciptakan sampai hari kiamat ya wis mikul arsy wis, gitu ya. Kalau napa jenenge ono sing napa jenenge pelecehan dengan ya, dulu lihat napa iklan napa sing nyonggo bumi gegere napa dengkeken meru dikei koyo niku nggih. Iki pelecehan kepada malaikat ini, gitu ya. Enggak ada kayak begitu itu jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya. Kemudian juga malaikat yang niup trompet misalkan, sangkakala nunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat siapa namanya, Bu? Israfil ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ya,
Saat itu 14 abad yang lalu malaikat Israfil itu sedang ngulum ngemut trompet sambil kepalanya dongak ke langit. Ya, nunggu apa? Ya gitu sekarang pekerjaannya. Ya, nunggu aba-aba. Nunggu apa-apa tiup. Sudah kiamat sudah. Ya mas sekalian rahimakumullah taala. Ya, jadi ini malaikat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma qara'a," lalu Nabi bersabda, "Wa inna lanahnu shafuna wa inna lanahnul musabbihun." Sesungguhnya kami benar-benar bersaf dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ibnu Asakir fi Tarikh Damaskus, ya, dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Damaskus, ya, hadis riwayat Ibnu Asakir. Hadis ini disebutkan dalam As-Shahihah dan juga Al-Jami' As-Sahih. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya. Wal atid, dan kata al atid adalah sautur rijli, ya, atau sautur rahli wal ibli min thikli ahmalihi. Suara napa jenenge kendaraan dan atau suara napa jenenge pelana kendaraan dan onta karena beban berat yang dipikulnya. Ya, sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Ibu-ibu pernah lihat napa jenenge bapak-bapak, ya kalau di tempat saya ya, dulu saya masih kecil itu. Jadi ada bapak-bapak itu yang pekerjaannya adalah ngambil lirang dari Gunung Welirang, dipikul dengan pundaknya pakai keranjang besar begitu ya. Jalan kaki dari puncak Welirang sampai ke Pecalukan. Jalan kaki, Bu. Itu PP pulang-pulang pergi, ya, itu khas sekali, ya, badan mereka masya Allah, kuat gede, ya, kekar begitu, ya, ngebak kak sandalan, gitu, ya, kemudian mesti khas terdengar suara kriet, karena apa? Pikulannya itu double 2, tumpuk 2 begitu ya. Terbuat dari pring itu bambu tumpuk 2, itu dipikul di pundaknya. Wis pundake kayak unta, Bu, ya. Jadi pundaknya kayak unta, subhanallah ya. Jadi kriet seperti itu langit, ya. Kriet berderit-derit gitu karena bertemunya dua benda, ya, dua papan. Maka langit pun seperti itu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Wa qasamallahu biqaulihi, dan Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah wasaffati saffa, demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya. Ini demi rombongan para malaikat yang mereka salat, rukuk, sujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersaf-saf, ya. Dengan bersaf-saf. Wa humul malaikatu tasufu fi ibadati sufufan mutarassatan. Mereka adalah para malaikat yang mereka bersaf dalam ibadahnya, ya. Mereka bersaf di dalam beribadah. Jadi mereka bersaf di dalam beribadah dengan saf yang rapat lurus. Maka fahadil khaslatu ukhtussat bi hadhil ummah. Maka perilaku ini, ya, atau perkara ini dikhususkan bagi umat ini, ya. Jadi annahum yaquruna sufufan bisalah. Mereka itu bersaf di dalam salat. Walidha, oleh karenanya lah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda li ashabi, kepada para sahabatnya, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiya. Tidakkah kalian bersaf sebagaimana bersafnya para malaikat di sisi Rabbnya? Faqalu, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, kaifa tasufful malaikatu inda rabbiha? Bagaimanakah para malaikat bersaf di sisi Rabbnya? Qala yutimmuna sufufal ula. Mereka menyempurnakan saf yang pertama. Wa yatarassawna fis safi, dan mereka merapatkan saf, ya. Mereka melurus rapatkan saf, ya. Sama sekali rahmani rahimakumullahu taala. Saf yang terbaik bagi kaum wanita di mana, Bu? Jika terlihat kaum laki-laki.
Kalau tidak terlihat kaum laki-laki, jadi memang ada pembatas khusus, kaum laki-laki tidak melihat kepada mereka, maka safnya yang terbaik depan, kembali ke asal. Ya, kembali ke asal. Ya kalau seperti ini misalkan tidak kelihatan gitu ya, maka yang terbaik adalah yang terdepan, bukan dimulai dari belakang, tapi dimulai dari depan, kembali ke asal. Tapi kalau tidak ada tabir sama sekali, seperti di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada tabir antara laki-laki dan perempuan, tidak ada tabir, gitu ya, sehingga mereka bisa saling melihat. Maka shaf yang terbaik bagi kaum laki-laki adalah yang terdepan. Kenapa? Tidak melihat kepada kaum perempuan. Dan shaf yang terbaik bagi kaum perempuan adalah yang paling belakang. Kenapa? Tidak melihat kepada kaum laki-laki. Seburuk-buruk shaf kaum laki-laki adalah yang paling belakang. Dan seburuk-buruk shaf bagi perempuan yang paling depan. Kenapa? Iso delok-delokan. Nah, kan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kayak tok bisa. Nah, bisa saling melihat. Maka jadinya shaf yang paling buruk, ya. Sama sekalian rahimani rahimakumullah. Tapi kalau sudah tertutup rapat, seakan-akan ada ruang yang lain begitu ya. Ya, sudah disekat, tidak terlihat, atau terlihatnya adalah samar-samar misalkan begitu ya, maka saat itu shaf yang terbaik adalah yang terdepan ya, karena sudah ilahnya itu sudah hilang gitu ya. Kenapa dikatakan shaf terbaik bagi perempuan adalah yang paling belakang? Karena ada alasan. Alasannya adalah terlihat kaum laki-laki kalau di depan. Nah, ya. Kalau sudah tidak terlihat oleh kaum laki-laki, sudah kembali ke asal. Sama dengan kaum laki-laki, shaf terbaik adalah yang paling depan. Nah, ini dimaksud yutimuna as-sufufa al-ula. Mereka menyempurnakan shaf yang pertama. Wa yatarassawna fi shaffi, dan mereka merapatkan shaf. Fala budda min mura'ati hatainil mas'alataini fi shalah. Maka harus memperhatikan dua permasalahan ini dalam salat. Tatkala seorang itu berbaris bershaf dalam salat. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, pertama adalah itmamus shaffi al-awwal thumma al-awwal, menyempurnakan shaf yang pertama kemudian yang pertama. Yang pertama dulu disempurnakan, baru yang kedua. Kalau yang pertama sudah penuh gitu ya, maka baru bikin shaf yang kedua. Kalau pertama belum penuh, maka jangan bikin shaf yang kedua. Sempurnakan dulu yang pertama. Ya, sekalipun misalkan untuk menuju shaf yang pertama ketinggalan rakaat yang pertama. Contoh misalkan masjidnya besar, gawat kan gitu ya. Misalkan semacam itu. Ya, tatkala dia masuk dari pintu sebelah kiri. Dia habis wudu masuk dari pintu sebelah kiri, misalkan semacam itu. Nah, shaf di sebelah kiri sudah penuh, tinggal shaf sebelah kanan. Tapi kalau jalan ke sana, imam rukuk dan imam i'tidal, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Ya jalan ke sana, sekalipun imam rukuk, sekalipun imam i'tidal, gitu ya. Jangan bikin shaf yang kedua dengan alasan cek nang mlebu nang shaf, cek oleh rakaat. Biar dapat satu rakaat bersama dengan imam. Lalu takbir di shaf yang kedua, bikin shaf sendiri. Salah. Berarti dia tidak menyempurnakan shaf. Berarti dia telah memutus shaf. Man wasala shafan wasallallahu, man qata'a shafan qata'ahullah. Kan gitu ya. Ya, karena dia memutus shaf berarti bikin barisan baru. Sekalipun konsekuensinya harus ketinggalan satu rakaat, tidak ada masalah. Datang shaf yang sebelah kanan sekalipun jauh. Itu kalau masjidnya besar misalkan melakukan waduh kan nutut ya, seperti itu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Baik. Fa'an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu bersabda, man wasala shaffan wasalahu Allah. Tadi barusan kita baca. Siapa yang menyambung shaf, Allah sambung dengan rahmatnya. Wa man qata'a shaffan qata'ahu Allah azza wajal. Siapa yang memutus shaf maka Allah putus dengan rahmatnya. Rawahu Nasa'i, hadis riwayat Imam An-Nasa'i ya rahimahullahu taala. Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Tabrani ya, dengan sanad yang sahih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man sadda furjatan banallahu lahu baitan bil jannah. Siapa yang menutup celah
Ya, Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ada celah kosong masuk. Gitu ya. Jangan nyuruh yang lain. Monggo jenengan ngajeng kula niku Yai. Ya, niku wonten griya luwarang mahal mewah jenengan pek kula mboten usah. Kula gubuk kae, mosok ngono. Nah, kan gitu. Sama sekali rahimakumullahu taala. Jadi rebutan bukan malah ngalah. Untuk akhirat itu rebutan bukan ngalah. Nyuruh temannya monggo ngajeng gitu ya. Ya, mendahulukan yang tua le masalahe gak mendahulukan anak tuwek kan enom. Kabeh pengen mlebu swarga. Ya, yang tua pengen masuk surga, yang muda juga pengen masuk surga. Wis, kalau masalah ini rebutan, disi-disian, ya. Bukan waduh takzim rek, hormat kepada yang lebih tua. Dulu depan. Jadi Anda bisa. Bukan begitu kalau akhiratnya. Sama sekali rahimakumullahu taala. Jadi man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'ahu biha darajah. Dan Allah angkat dengannya satu derajat. Ya akhrajahu al-muhamili fil amali. Ya sama sekali rahimakumullah dengan sanad sahih. Baik. Kemudian wahuna kata mu'alif di sini usyiru ila khata'in syai'in lada ba'di ikhwanina. Kita berikan isyarat kepada satu kesalahan yang menyebar ya, di sebagian saudara-saudara kita. Annau idza ja'ahudum wa lam yajid furjatan fis saffi. Yaitu bahwasanya jika salah seorang di antara mereka datang kemudian dia tidak menemukan satu celah di saf jarra ilaihi man yaqifu ma'ahu. Dia seret orang yang di depan agar berdiri bersama dengan dia. Enak kan gitu ya. Ya. Jadi dia masuk, waduh, kanak koncone sing ngarep diseret digejak napa jenenge? Biar punya temen ya di belakang. Enak ya. Ini temenmu yang tadi sudah datang di awal, pengen di saf yang pertama lah kok mbok seret tarik nang buri kan gitu ya. Zalim namanya ini. Ya jamaah sekalian rahimakumullah. Sekalipun memang ada ya riwayat yang seperti itu, tapi riwayat itu dhaif. Ya, riwayat itu dhaif. Bahkan mungkin kalau kita baca beberapa kitab ya ada apa namanya kitab namanya Sunan Al-Majurah misalkan gitu ya. Kita baca dalam kitab itu termasuk sunnah yang ditinggalkan nyeret teman dari depan ke belakang. Tapi kalau kita baca dalam kitab Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin atau Idkhaful Muslimin bi Dzikri Akhta'il Musallin tentang kesalahan-kesalahan orang dalam sholat, nyeret dari depan ke belakang. Ya, jadi kalau kita baca banyak literatur begitu ya, memang di sana ada yang mengatakan itu sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan, ada yang mengatakan itu adalah kesalahan dan yang rajih adalah itu salah. Ya, yang rajih itu salah. Sama sekali rahimakumullahu taala. Bagaimana kalau misalkan seseorang datang ke masjid lalu tidak menemukan shaf gitu ya? Apakah dia boleh sholat sendiri di belakang shaf sendirian? Shaf depan sudah penuh. Apakah boleh dia sholat di belakang sendirian? Jawabannya khilaf. Nah, ya, khilaf. Ada di antara para ulama mengatakan kalau dia sholat sendiri, sholatnya batal, tak sah. Kenapa sholat berjamaah kok sendirian di belakang? Maka harus cari teman. Ya, harus cari teman. Maka apa yang dia lakukan? Nunggu sampai ada teman. Ya, nunggu sampai ada teman. Tidak sholat, nunggu sampai ada teman. Kalau sudah ada teman baru kemudian dia berdiri bersama dia kemudian bertakbir ikut sholat bersama. Kalau tidak ada teman sekalipun imam sampai salam tidak sholat sampai nunggu ada teman. Ini pendapat yang pertama. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, karena nggak ada teman lalu maju ke sebelahnya imam. Ngancani imam. Wah iki sing anu iki, Iya. Ngancani imam. Jadi dia di sebelahnya imam, sebelah kanannya imam. Agar dia tidak sendirian kan dia di sebelahnya imam. Ya, ini pendapat yang kedua. Dan itu boleh, tidak ada masalah. Sebenarnya boleh. Tidak apa-apa gitu ya. Cuman kan kita harus tahu masjidnya ini wis paham ilmunya apa durung.
gak paham, iki lha apa arek iki kan gitu ya. Dikira katene ngeplak imam iki ya. Ya, taib. Lalu pendapat yang ketiga mengatakan boleh sholat di belakang shaf sekalipun sendirian. Kenapa? La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bani jiwa kecuali apa yang bisa diusahakan. Ittaqullah mastata'tum. Bertawakal kepada Allah semampunya, kan begitu ya. Karena sudah enggak ada teman, dia sudah sholat sendirian di belakang. Walhasil itu perbedaan pendapat di antara para ulama rahimahullahu taala. Dan kalau saya lebih cenderung kepada pendapat yang ketiga. Jadi boleh sekalipun sendirian, asal depan sudah penuh. Kalau ada teman itu lebih baik lagi. Baik jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, yang berikutnya wa amma ma yurwa min annahu sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin shalla khalfas safi wahdahu. Adapun apa yang diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang laki-laki yang salat sendirian di belakang shaf, ala dakhalta fis shaf, tidakkah engkau masuk ke dalam shaf? Au jadzabta rajulan shalla ma'ak, atau engkau narik seseorang agar salat bersama kamu? Gitu ya. A'id salat, ulangi salat. Ya, kata dalam disebutkan dalam hadis ini, maka hadis ini jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala sebenarnya dikatakan oleh mu'allif fa huwa dha'ifun jiddan, maka hadis itu sangat dhaif, lemah, kama qarrarahul Albani, sebenarnya ditetapkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala. Sekalipun di antara para ulama ada yang menghasankan hadis ini sehingga menyatakan tadi itu dalam kitab Sunan Al-Majurah, sunnah-sunnah yang ditinggalkan termasuk sunnah narik seseorang dari depan ke belakang. Itu ya. Itu juga dulu kalau saya masa kecil itu fahamnya seperti itu, boleh ya. Karena saya sering ikut obrolannya mbah saya sama temannya ya di rumah. Biasanya kalau hari Jumat itu ada kiai dari Bangil itu ya, Dung Cangkring namanya, ke rumah kakek saya sering ikut ngobrol mereka ya, orang-orang tua gitu ya, bahas masalah fikih dan seterusnya ya, bersama dengan teman-temannya kakek saya. Di antaranya itu membahas masalah ini. Saya masih ingat masa kecil itu membahas masalah ini. Kalau sendirian di belakang maka narik dari depan untuk bersama dengan dia sholat di belakang agar punya teman. Gitu ya. Ini dalam mazhab Syafi'i seperti itu ya mas sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Namun ternyata kalau diteliti lebih lanjut hadisnya dhaifun jiddan, sangat lemah. Sehingga hal itu lemah. Dari sisi matan sanadnya lemah. Dari sisi hak gitu ya, maka itu mendolimi haknya saudaranya. Saudaranya tadi itu sudah datang di awal waktu ya, dia sholat paling dekat dengan imam, ana wong terlambat malah nyeret tadi kancane. Kan gitu ya. Ngamburi ambek aku. Lah opo gawe nek mang budal awal waktu kan gitu jadinya. Jadi mendolimi haknya saudaranya ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Baik. Wa idza thabata dhuful hadithi fala yasikhu hina idin al-qawlu bi masru'iyyati jaddi ar-rajuli min as-safi liyasiffa ma'ahu. Jika telah valid kedhaifan hadis tersebut gitu ya. Jadi valid ya, maka tidak benar saat itu pendapat disyariatkannya menarik orang dari shaf yang pertama atau di depannya agar bershaf bersama dengan dia ya. Kenapa? Karena hadisnya dhaif. Li'annahu tasyri'un biduni nassin sahih. Kenapa? Karena itu pensyariatan tanpa nas yang sahih. Wa hadza la yajuz, dan ini tidak boleh. Bal al-wajib, bahkan yang wajib adalah an yandamma ila shaffi idza amkana. Dia bergabung dengan shaf yang ada jika memungkinkan. Wa illa, kalau tidak maka shalla wahdahu, salat sendiri, wa salatu sahihah, dan salatnya sah. Nah, ini pendapat yang ketiga tadi kita sampaikan. Dan secara pribadi kami lebih cenderung kepada pendapat ini ya. Wa kadzalika law hadara thnan wa fis saffi furjah. Demikian juga jika yang hadir dua orang sementara di shaf masih ada celah. Ar-rajih, maka pendapat yang rajih ansaddal furjata wajibun ma'amkan. Maka yang rajih adalah celah itu ditutup ya semampunya.
Makanya dua orang ini ya rebutan masuk ke sana. Ojo ngajak kancani kene ngancani aku, keliru. Gitu ya. Itu hak masing-masing, ya. Berdua masuk soft, ya rebutan soft yang pertama ngisi celah itu. Gitu bukan wis kono, ayo kancani aku gitu ya. Ya ini enggak begitu. Nah, ini perlombaan untuk mendapatkan apa? Rumah di surga, ini perlombaan begitu. Sama sekalian ojo wis kene ae gak usah masih oleh omah, usah kene ae. Kan gitu ya. Sepakatan gak oleh napa? Enggak dapat rumah di surga kalau seperti itu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya. Jadi waraji an-nasaddal furja wajib ma'amkan wa illa waqafa wahdahu. Kalau tidak maka dia berdiri sendirian, tidak ada masalah. Amma hadithu Wabisata ya ibni Ma'bad. Adapun hadis Wabisah bin Ma'bad. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas safi. Beliau melihat seseorang yang salat di belakang shaf wahdahu sendirian. Fa amara bi an yu'ida, lalu Nabi merintah dia untuk mengulangi sholatnya. Maka memang hadis itu sahih wa Abu Daud. Jadi ada orang sholat di belakang shaf sendirian. Maka Nabi mengatakan ulangi sholatmu. Wa hadza wa huwa mahmulun ala man lam yastati al-qiyam biwajibil indimam ila shaffi wa tarki fihi furjah. Ya. Maka ini dibawa kepada makna kepada orang yang dia itu tidak melaksanakan kewajiban menutup shaf. Di depan masih ada celah tapi dia sholat sendiri di belakang, tidak nutup celah tersebut. Maka sama Nabi disuruh ngulangi sholatnya. Kenapa? Karena dia sengaja tidak melaksanakan kewajiban bergabung dengan shaf sementara dia mampu. Dia mampu. Gitu ya, niatnya jamaah tetapi dohirnya sendiri. Jadi berbeda antara niat dengan perbuatannya. Kan gitu ya, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya disuruh ngulangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Taib. Ya, fahuwa sahih wa Abu Dawud. Wa mahmulun ala man lam yastati al-qiyama biwajibil intimam ila safi wa tarki fihi furjah wa taraka fihi furjatan. Wa bihadza qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan dengan pendapat inilah berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, di dalam kitab Irwaul Ghalil dan Silsilah Al-Hadis Ad-Dhaifah. Taib, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Itu permasalahan yang pertama. Lalu al-mas'alatu tsaniyatu, permasalahan yang kedua, taswiyatu sufufi, meluruskan shaf. Bagaimana meluruskan shaf? Wa qad thabata fi sahihaini an Anas, telah sahih valid ya di dalam as-sahihaini Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu annahu qala, dia berkata uqimatis salatu, salat telah diiqamati, fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhi, lalu Nabi SAW menghadap kepada kami dengan wajah beliau, faqala, lalu beliau bersabda aqimu sufufakum, luruskan shaf-shaf kalian, watarasu, dan rapatkan, fa inni arakum min wara'i dhahri, karena sungguhnya aku melihat kalian dari balik punggungku. Qala Anas, maka berkata Anas, wa kana ahaduna, dan adalah salah seorang di antara kami, yulziku mangkibahu bimangkibi sahibihi, dia rekatkan pundaknya dengan pundak temannya, wa qadamahu biqadamihi, dan merapatkan tapak kakinya dengan tapak kaki saudaranya. Ya. Dan ini katakan seperti oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dan masyaallah rahmani wa rahimakumullahu taala, yang dirapatkan pundaknya. Adapun kakinya tadi itu kemudian beliau menjelaskan, adapun kalau kaki maka tidak harus dari awal sampai akhir selalu rapat. Itu tergantung kondisi keadaan saja. Ya, jadi rapatnya itu kan cuma sekedar meluruskan tumit. Dirapatno nempel kan bisa tampak lurusnya. Kalau sudah lurus ya sudah, tidak harus kemudian dari awal sampai akhir selalu nempel. Kadang-kadang kita nggak nyaman kok, ya nggak nyaman kadang-kadang kita maksa nempel itu nggak nyaman, nggak sesuai dengan postur tubuh. Ya. Betul Bu?
Iya, kadang-kadang ada sesuai postur tubuhnya enggak enak ngene kira gitu ya. Maksa nempel ke sana ke kanan atau ke kiri akhirnya menclek kini awake ya. Gak enak awake menclek. Lah maksa nempelno sikil kan gitu ya. Gak enak posisine gitu ya. Ana sing mingsle kan gitu nggih. Tulangnya ya, tulang pinggulnya kan itu gak enak gitu ya. Yang nyaman itu seperti apa ya sudah nyaman. Sebenarnya rapatnya itu pundak nempel pundak nempel dengan pundak. Kaki di awal dirapatkan lalu lurus. Setelah itu ya terserah ya bisa rapat bisa enggak. Sesuaikan dengan kenyamanan saat kita berdiri. Ya jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Baik. Kita lanjutkan yang berikutnya. Watarasu huwa at-tadom ya atau at-tudom ya yaitu apa rapat bergabung mendekat dan melekat ya watadani watalasuk ya mendekat dan merekat minhu qaulu ta'ala innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsusun ya Allah suka cinta kepada orang yang berperang di jalannya dalam keadaan bersaf seakan-akan itu adalah bangunan yang tersusun kokoh marsus ya tersusun itu kan mesti rekat nempel mendekat ya, itu baru tersusun dengan kokoh ya gak renggang rapuh gitu ya tapi rapat lurus ya mas sekalian rahimani rahmakumullahu taala baru bangunan itu kokoh kalau rapat kemudian lurus tegak gitu ya tegak sehingga pakai lot gitu ya lot benar-benar lurus ke bawah lurus ke samping dan seterusnya kalau ana sing doyonge ya gampang rubuh ya seperti itu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang shaf seperti bangunan yang kokoh ya kata Malik wa fi hadza dalilun ala anna al-imam maka dalam hadis ini terdapat dalil wajib bagi imam ya atau ada dalil anal imam yustahabu lau an yaqbala 'alal ma'mumin. Disunahkan bagi imam untuk menghadap ke makmum. Ba'da iqamatis salati setelah qamat, dikumandangkan qamat, wa ya'muruhum bi taswiyati suhufihim dan merintah mereka untuk melurus rapatkan shaf. Ini sunnah menghadap ke makmum dulu. Ya, sunnahnya demikian, dilihat lurus atau tidak. Ya sawu sufakum lurus rapatkan sambil dilihat. Ya ditunggu. Jangan kemudian napa jenenge seperti pada sebagian banyak masjid diqamati ya la ilaha illallah la ilaha illallah sawu sufufakum Allahu akbar ya. Ya apa ngasih apa-apa langsung takbir, enggak pakai noleh ya kalau di masjid kita misalkan. Nah ini enggak sesuai sunnah. Sunnahnya adalah menghadap ke arah makmum lalu mengatakan sawu sufakum. Ya sebenarnya enggak harus pakai bahasa Arab sawu sufakum gitu ya. Aqimu sufakum wa tarasu gitu. Cari jamaah amin ngono malah. Dikira ndonga sing enggak paham diamini sing kan gitu ya. Atau dijawab karena tidak ada mereka dijawab mereka ada yang menjawab sami'na wa ata'na. Waduh. Saya dengar sami'na wa ata'na ya. Dijawabnya itu dengan perbuatan bukan dengan ucapan. Ya, dirapatkan kemudian diluruskan begitu. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala ya. Itu kalau di masjid-masjid kita memungkinkan untuk diatur ya kecuali ini Masjidil Haram ngono iku sapa kate ngatur jutaan wong. Ya itu cukup napa jenenge dengan ungkapan sawu sufufakum wa tarasu la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum Allahu akbar wis karepmu wis sakmono kae soalnya itu udzur ya. Tapi subhanallah ya kemudian segera rapat ya lurus rapi dan seterusnya ya yang sangat dirindukan oleh setiap muslim. Sama sekalian rahimani rahmakumullahu taala ya. Wa rawa Malikun fil Muwatta. Imam Malik meriwayatkan dalam Muwatta an-Nafi' dari Nafi' anna Umar bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu kana ya'muru bi taswiyati sufufi merintah untuk melurus rapatkan shaf fa idza akhbaruhu anna qad istawat kabbar.
kalau mereka telah memberitakan kepada Ibnu Umar kalau shaf sudah lurus barulah takbir, dinteni sampai sudah lurus. Gitu ya. Tanya sudah belum, belakangnya belum, gitu ya. Sebagian di antara kita seperti itu, di sebagian masjid demikian. Jadi imamnya agak takbir sampai ada informasi paling belakang sudah, baru kemudian takbir. Baik. Jadi itu adalah seperti yang diperbuat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu Ibnu Umar ya radhiyallahu taala anhuma tatkala beliau menjadi imam. Tidak bertakbir sampai diberitahu bahwasanya shaf sudah lurus rapat. Kita lanjutkan, itu tadi keunggulan kita yang pertama atas umat yang lain, yaitu dengan lurus rapatnya shaf. Sekarang al-khaslatu tsaniyatu, perkara kedua yang ini menjadi keunggulan kita atas umat yang lain, yaitu waju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Bumi, permukaan bumi semuanya dijadikan untuk kita sebagai masjid. Waju'ilat turbatu walana tahuran, dan dijadikan untuk kita tanahnya sebagai alat bersuci dalam najidil ma', jika kita tidak menemukan air. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ya. Jadi kita nih berbeda dengan umat terdahulu. Kalau umat terdahulu mereka tidak boleh sholat kecuali di tempat peribadatan, di masjid. Mereka tidak boleh sholat kecuali di masjid. Mereka tidak boleh sholat kecuali di biara mereka, di gereja mereka. Ya, untuk orang Yahudi dan orang Nasrani. Syariatnya Nabi Musa, ya, syariatnya Nabi Isa tidak beribadah kecuali di dalam bangunan. Tidak beribadah kecuali dalam bangunan. Adapun syariat Nabi kita Muhammad SAW, maka kita boleh beribadah di mana saja, di dalam bangunan, di luar bangunan, di taman, di lapangan, di pinggir jalan, pinggir sungai, ya, pinggir sawah, pinggir-pinggir apa saja, ya, bebas boleh. Ya mas kalian, sengkala pinggir apa bu? Pinggir jurang, ya, yang berbahaya, gitu ya, tidak boleh. Ya, mas kalian, rahimani rahimakumullahu taala. Samanya kita tidak boleh tidur di loteng, sing kan apa keri. Iya, lek loteng ana pagere boleh bu. Kalau nggak ada pagere nggak oleh. Khawatir napa? Gelondong atau bangkrong ya. Bangkrong. Bangkong apa bangkrong? Bangkong ya. Jalan. Ya, pernah punya pengalaman tidur sambil jalan, Bu? Jujak lo ngelindun itu kan mulet tok, Bu, ya. Tapi ini jalan subhanallah ya. Benar-benar jalan, ya. Bahkan lari gitu ya. Jadi saya pernah punya pengalaman ini, lari, Bu. Tidur itu lari. Subhanallah ya. Untungnya di rumah itu napa jenenge ada pagar kecil gitu ya. Dulu waktu saya masih kecil itu di rumah di tempat saya di kakek ya. Itu di toko gitu. Jadi ada pagar kecil yang menghalangi pembeli untuk masuk ke dalam rumah. Enak tidur malam-malam langsung loncat lari, numpak brawak gitu ya. Baru kemudian ingat ya. Sebenarnya ternyata ada seperti itu. Makanya tidak boleh ya tidur di loteng yang tidak ada pageri. Karena pagar mencolok itu tuh nisar wis ambo gitu ya. Tidak boleh. Sama sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Karena khawatir terjatuh ya. Baik, itu keindahan syariat Islam, la dharar wa la dirar. Tak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan. Baik, kita lanjutkan. Fi riwayat, dalam sebuah riwayat, fa inna ma adrakta ya adrakat ahadan min ummati salatu fa indahu masjidu. Maka di mana saja salat mendapati salah seorang di antara umatku, maka di sisinya lah masjidnya. Jadi kita boleh salat di mana saja. Ya, makanya kita tatkala dalam perjalanan safar itu ndak harus kita mencari masjid. Gitu ya. Di tol ndak harus cari rest area, misal kan itu misal. Tapi yo enak nang rest area ya. Ya,
karena hajat keperluan ini bisa tertunaikan di sana. Cuman hukumnya hukum asalnya tidak harus. Ya, tidak harus. Kita bisa sholat di mana saja. Berhenti, ya, kemudian kita ngambil air wudu, ya, air wudu. Kalau kita bawa air, misalkan sebotol, misalkan kita pakai air wudu boleh, kita pakai wudu boleh, tidak ada masalah. Kemudian kita sholat di pinggir jalan, boleh, tidak ada masalah, gitu ya. Karena memang seperti itu. Bahkan sunnahnya demikian, sunnahnya itu syiar. Termasuk syiar adalah kita sholat di perjalanan di mana kita berhenti, di mana kita datang hadir sholat. Tidak harus kita mencari masjid, itu syiar. Itu sunnah, itu bagian dari sunnah majura yang ditinggalkan, gitu ya. Ya, kebanyakan di antara kita lebih senang ke masjid ya karena memang hajat, ada hajat memang sih, mau hajat mandi, buang air dan sebagainya. Ya, di masjid kita semua itu bisa tertunaikan, gitu ya. Apa meneh hajat nang masjid, marono ngopi, marono sarapan, tepak wis di rest area kan gitu ya. Seperti itu. Kita lanjutkan, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Illa fima thabata an-nassu bi'adami sihhati salati fi, kecuali adanya nas yang menyebutkan tidak sahnya salat di sisinya. Faqad thabata an-nahyu 'anis salati, dan telah valid larangan dari salat fil maqbarah, di kuburan. Salat kuburan tidak boleh. Wal hammam, tempat buang air tidak boleh, ya. Tempat kamar mandi, wa atadil ibil, tempat menderumnya onta, singgahnya onta, ya, menginapnya onta, tidak boleh. Wa kadzalikal maudhi'ul maghsubi, demikian juga al-maudhi'ul maghsubu, demikian juga tempat yang dighasab. Masjid ghasab, ono masjid ghasab, ono. Ojo salat di masjid yang dighasab. Masjid itu dirampas, ya, dirampok, diakui kan gitu ya, dighasab. Kami lo bangun, ya, kemudian apa? Merampasnya, mengakuisisinya. Ini namanya masjid ghasab. Ya, yang bangun, yang punya tanah, yang bangun tidak ridha, maka tidak boleh sholat di sana, tidak sah sholatnya. Ya. Kemudian apa lagi? Tempat yang najis, ya jelas ya. Listirati taharati li badanil musalli wa thawbi wa buq'atihi, karena pensyaratan suci badan orang yang sholat, baju dan tempatnya. Ya, jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, ya. Jadi seperti itu. Jadi kita boleh sholat di mana saja kecuali nas-nas tadi yang jelas menyebutkan kita tidak boleh sholat di sana. Wa kadzalika min adamil ma' au darrahu istimaluhu. Demikian juga karena tidak ada air atau menggunakan air itu madarat. Tidak ada air kita pakai wudu. Kita pakai tayamum. Tidak ada air tayamum. Ya. Hadas kecil tidak ada air pakai tayamum. Kalau hadas besar tidak ada air pakai apa, Bu? Hadas besar junub tidak ada air pakai apa? Ya padha tayamum, ya kak adus lemah wong ya. Kucing adus lemah. Ya, kucing utawa napa? Kebung ya seneng adus lemah nggih. Jadi ndak pakai gulung-gulung di pasir. Cukup tayamum ya. Atau ada air tetapi kalau pakai madarat, seperti ada luka di kepala atau luka di mana, di kaki, luka di lengan, ya, tempat-tempat anggota wudu, kalau kena air, ya, maka itu madarat bagi dia. Misalkan maka tidak perlu air, bisa dengan apa? Tayamum. Atau kalau sebagian bisa dipakai air, ya sebagian itu dikasih air, yang lainnya cukup diusap tanpa disiram dengan air, ya. Wasil ya audarrau istimalu falahu al-udul ila tayammum, ya, menuju tayamum, ya, bijami'i ma tusaitu ala wajil ardi, mata sa'ada ala wajil ardi, dengan segala perkara yang meninggi di permukaan bumi. Sawa'un at-turabul ladzi lahu barun ghairu, sama dengan tanah yang memiliki debu atau tidak punya debu, ya. Kamu sharihun hadal hadis, bagaimana ya jelasnya hadis ini, ma'aqaulihi ta'ala, bersama dengan firman Allah Ta'ala, fayatayammamu sa'idan thayyiban,
Tayamumlah kalian dengan debu yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, dan usaplah wajah kalian dan tangan-tangan kalian darinya. Fa inna saida, maka as-said kullu ma tasa'ada ala wajhil ardi, setiap yang menonjol di permukaan bumi, min jami'i ajzaiha, dari seluruh permukaannya, gitu ya. Jadi tidak harus kemudian nyapu golek wedun, golek apa debu sampai ngebluk, nah baru kemudian tayamum. Memang ini wedaan ta tayamum. Ya, tidak harus begitu, gitu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau dalam keadaan berhadas kecil, lalu ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, langsung beliau mendekat ke tembok. Gak diwinceng dhisik tambah ana wedune, debune tangga, langsung pek nang tembok, kemudian tayamum dengan muka dan tangan beliau. Selesai sekali baru jawab waalaikumsalam warahmatullah. Yang gitu ya. Jamaah sekalian rahmakumullahu taala ya. Jadi tidak harus tahu di sana terlihat debu atau enggak. Pokoknya apa yang menonjol dari permukaan bumi. Ya, yang menonjol dari permukaan bumi. Bisa kaca-kaca semuanya ini bisa. Tembok-tembok ya. Kita bisa tayamum dengannya. Taib. Karena ini adalah syariat ya. Tinggal nyuntuh saja apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yadullu adzal hadits ala anna tayammum yanubu manaba taharatil ma. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya tayamum itu mengganti napa jenenge bersuci dengan air ya, wa yaf'alu bihi wa yuf'alu bihi maka yaf'aluhu bil wudu. Ya, diperlakukan apa yang diperlakukan dengannya dengan wudu, minas salati wat tawafi. Jadi habis tayamum itu sudah berat bagi dia untuk salat, untuk tawaf, menyentuh mushaf ya, dan lain sebagainya. Sama hukumnya persis dengan apa? Wudu. Pembatalnya sama persis dengan wudu ditambahi satu. Saat ketemu air, maka wudunya batal, dia ngulangi. Maka hadas dia berhadas, tayamumnya batal, dia harus wudu. Kalau ada ketemu air, ditambahi itu saja. Tapi semuanya sama. Ya, seandainya misalkan dengan tayamum itu dia tidak batal 5 waktu, sholat 5 waktu dengan satu tayamum tidak masalah, boleh, karena menduduki persis kedudukan wudu persis. Bukan kemudian setiap kali sholat datang sholat tayamum lagi itu enggak. Ya, kalau tidak batal maka tidak perlu ngulangi lagi. Paham Bu semuanya? Baik, kita lanjut ya. Mana tadi? Wasyari'atu anabat at-turaba manabal ma inda ta'adzur istimalihi. Maka syariat telah menggantikan ya mendudukkan tanah di kedudukan air jika tidak menginginkan untuk menggunakannya. Wa hadza yadullu ala annahu idza tatahhara bit-turabi, ini menunjukkan bahwasanya jika dia bersuci dengan tanah, walam yantaqid, dan tidak batal wudunya, lam yabtul tayammumuhu, maka tayamum nak batal bi khurujil waqti, dengan keluarnya waktu. Tayamum tatkala mau zuhur habis tidak batal tayamumnya, lanjut dengan asar gitu ya. Kemudian tidak batal lanjut dengan maghrib misalkan gitu ya. Wala bidukhuli, tidak juga dengan masuknya. Wa nau idza nawat tayammum lin nafli, dan sungguhnya jika dia berniat tayamum untuk sholat sunnah istabahal fardu kataharatil ma'i ya, maka itu juga boleh untuk sholat fardu sebagaimana bersuci dengan air gitu ya. Seperti kita berwudu ya, lalu kita sholat duha misalkan, sholat duha di masjid jam 10:30 sholat duha. Lalu kemudian kita diam di masjid nunggu zuhur, ya sudah tidak apa-apa. Bukan berarti kalau zuhur wudu lagi kan gitu ya. Nah, enggak, sama dengan tayamum pun demikian ya. Wa anna hukmahu hukmul ma. Hukum tayamum itu hukum bersuci dengan air. Fi kullil ahkami fi halati ta'adzuri, dalam segala hukum pada kondisi udzur tidak bisa menggunakan air. Jadi sama persis kedudukannya dengan air. Ya sama persis. Cuman ditambah satu pembatalnya apa? Ketemu air, nemu banyu. Kita lanjutkan sekarang as-salisatu
perkara yang ketiga yang kita diunggulkan daripada umat yang sebelumnya adalah u'ti wa u'tiyat hadhi wa utitu hadhil ayatu ya wa utitu hadhil ayati, dan diberikan kepada aku ayat-ayat ini min akhiri suratil baqarati, di akhir surat al-baqarah, min kanzin tahtal arsy, dari perbenaran di bawah arsy, lam yu'taha nabiyyun qabli, yang ayat itu tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelum aku. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Wa qad wurida fi fadli hatainil ayataini adadun minal ahadits, dan telah diriwayatkan tentang keutamaan dua ayat ini sejumlah hadis. Jadi ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ini. Min dzalika, di antaranya adalah ma tsabata inda Tirmidzi, apa yang telah valid sahih pada riwayat Imam At-Tirmidzi anin Nu'man ibni Bashir, dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innallaha kataba kitaban, Allah telah menulis tulisan qabla an yakhluqas samawati wal arda, sebelum dia ciptakan langit dan bumi, bi alfai amin, 2000 tahun sebelumnya. Anzala minhu ayataini, darinya Allah turunkan dua ayat. Khatama bihima surat al-baqarati, dengan keduanya Allah tutup surat al-baqarah. Ya, wala yuqra'ani fi darin salasa layalin, dan tidaklah keduanya dibaca di satu rumah selama 3 hari. Fayaqrubuha syaitanun, lalu rumah itu didekati oleh setan. Ya. Jadi di sini keutamaannya ini jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, di antaranya keutamannya napa wau 2000 tahun ya sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah telah menulis kitabnya. Ya, kemudian darinya diturunkan dua ayat. Dengannya surat Al-Baqarah itu ditutup. Yang kalau surat akhir, 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ini dibaca selama 3 hari di dalam suatu rumah, maka rumah itu tidak akan didekati oleh setan. Fa idza qara'ta hataini al-ayataini fi baitika, maka jika engkau membaca 2 ayat di rumahmu salasa layalin, selama 3 hari, maka lam yaqrubu baitaka syaitanun, maka setan tidak akan mendekati rumahmu. Gitu nggih jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Penting enggak omah enggak dicedik setan? Ini penting apa penting sih? Memang jenengan ketok setan. Tapi penting enggak dicedik setan, itu penting. Kenapa? Kalau setan datang masuk ke rumah kita, dia bawa apa, Bu? Kebahagiaan atau keburukan? Keburukan, jelas. Setan datang itu selalu bawa keburukan, ajak-ajak kepada keburukan, gitu ya, menghalangi orang dari kebaikan. Gitu jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Ya, jadi kalau didekati setan ini bahaya. Kalau dijauhi setan berarti itu adalah ketenangan dan kebahagiaan serta ketentraman dalam satu rumah. Ya. Baik. Yang berikutnya apa namanya? Saya pernah dulu diceritakan ya, seseorang yang dia itu kalau dia pulang ke rumahnya, dia mengucapkan salam, assalamualaikum. Lalu dari dalam rumah yang kosong itu ono sing jawab waalaikumsalam. Ya napa ngoten niku? Kenapa Bu kira-kira Bu? Kenapa kira-kira Bu? Ya, jenengan masuk rumah ditinggal berapa seminggu misalkan gitu ya, pulang buka lawang kan kira sunnahnya apa? Mengucapkan salam. Sekalipun rumah itu kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan bi ahlil bait. Ya napa kira-kira Bu? Kira-kira.
Kira-kira langsung ditolong iku paling wis gak ono kene. Aku tipe anak kancane ning kene iki. Ya, saya pernah ceritakan seperti itu. Jadi ada orang seperti itu. Tapi dia tatak, berani, kendel tinggal di rumah itu. Gitu ya. Dia tinggal di rumah tersebut. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Gitu ya. Dan tatkala dia tinggalkan rumah tersebut, terdengar suara tangisan dari dalam rumah. Kehilangan, gitu ya. Katanya wallahu alam, yang tinggal bersama dengan dia di rumahnya itu jin-jin muslim yang bersama dengan dia, gitu ya. Cuman seperti itu kalau orang itu tidak ngerti agama, jadi dukun bu, jadi prewangan, gitu ya. Jadi prewangan, subhanallah ya, jamaah sekalian rahman. Tapi saya ceritakan seperti itu, ini kan memang ada orang-orang yang tapak seperti itu ya. Sebenarnya nggak baik juga begitu, nggak baik, ya. Nggak bagus. Ojo seneng gitu ya, itu nggak bagus. Jamaah sekalian rahmanu rahmakumullahu taala. Ya, mereka punya dunia lain, kita juga punya dunia lain. Ojo gabung-gabung, ya, kita gak enak gabung-gabung nih. Ya. Tidak enak. Sekalipun mungkin mereka nggak ganggu misalkan begitu ya, nggak ganggu misalkan seperti itu, ya tetap saja nggak enak ya. Sama halnya beberapa kali saya diundang untuk khutbah Id ya, lalu dipersilakan di rumah kosong ya, nginep di rumah kosong gitu ya. Itu masuk rumah kayak anak kancane bu, subhanallah. Kayak agak ijenan dek kira gitu ya. Perasaan gitu ya, nggak enak. Sekalipun tidur biasa saja, sampai malam biasa saja. Suatu ketika saya ketemu dengan ustadz yang lain. Ustadz, antum pernah khutbah di sana? Pernah. Disuruh nginep di rumah ini? Iya. Kayak nggak sendirian ustadz ya. Kayak kita punya teman gitu loh di dalam rumah ini. Iya kan ya. Ternyata bukan hanya perasaan, orang lain juga memiliki perasaan yang sama seperti itu. Cuman napa jenenge mereka ndak ganggu ngono lho gitu ya, ndak ganggu, nggak ngetok, nggak guyu gitu ya. Lek guyu kurung guyu kira-kira aku yang Melayu. Kira-kira lah ya. Karena perasaan takut ya les kalau dia sudah menampakkan atau keluar atau dengar suaranya itu takut, itu jibili gitu ya. Itu kayak ketemu kalian ulo kan Melayu kan gitu ya. Itu ya. Tapi mereka tidak akan mengganggu insyaallah tabaraka taala ya. Karena itu sudah ada hukum ya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa melihat kita dari arah yang kita tidak bisa melihat mereka. Nah, kebanyakan mereka hanya melihat kok, gak tahu jundu sampean kok. Kan gitu nggih? Ya, mereka melihat kita tapi enggak pernah ya yang normal ya. Yang wajar yang enggak punya penyakit penyakit yang indium. Ya. Seperti itu enggak diganggu, mereka hanya lihat saja ya, mereka hanya lihat, tak akan mengganggu ya, kecuali mereka yang terganggu ya, yang ada penyakit dan harus dibenahi, diruqyah dan seterusnya. Ya adapun yang lain enggak ya, rata-rata di antara kita enggak pernah merasa terganggu secara langsung dengan adanya makhluk-makhluk seperti itu ya. Paling rumangsa ana kancane marono bulu kuduk napa merinding, nah seperti itu nggih. Yang kadang-kadang itu hanya perasaan saja. Nikmat tutuk ndi kok meremah iku sih no? Oh niki gak dijedheki setan. Kalau membaca apa jenenge? 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Wa min ahsani ma wurida fi fadlihima, dan termasuk di antara hadis terbaik ya yang diriwayatkan tentang keutamaan keduanya adalah qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam di sahihain. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahihain Bukhari Muslim, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu.
Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di satu malam, maka 2 ayat itu telah mencukupinya. Maksudnya apa? Wal muradu min kulli su'. Ya, jadi mencukupinya dari segala keburukan. Mencukupinya dari segala keburukan. Qala Ibnu Hajar, berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Bari, ya kafatahu, keduanya mencukupinya, ai ajza'ata anhu min qiyamil laili bil Qur'an, mencukupinya dari salat malam dengan membaca Al-Qur'an. Tapi wis ngene ae cukup wis maca 2 ayat asal tangi bengi wis turu, mari maca iki terus turu padha ae. Bukan begitu maksudnya. Seandainya kita capek, merasa kecapean, wis koyokane aku gak iso tangi deh. Ya, sepertinya aku tidak bisa bangun misalkan semacam itu. Maka wudulah, kemudian sholatlah 2 rakaat atau 3 rakaat, baca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini. Maka hukumnya sama dengan sholat malam panjang yang kita kerjakan. Wakilan dikatakan ajza'ata anhu an qiraatil Qur'ani mutlaqan, mencukupi dia dari membaca Al-Qur'an secara mutlak di malam itu. Sawaun kana dakhila salam kharija, sama saja di luar atau di dalam salat, di dalam atau di luar salat. Ya, karena memang Al-Qur'an itu pada dasarnya kapan dibaca? Malam hari dan pagi hari. Malam dan paginya. Ya, kalau pagi hari bacaan Quran itu masyhudah, disaksikan oleh para malaikat. Kalau malam hari ada keutamaan khusus. Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang ahli baca Al-Quran. Mana'tuhu bil-laili minan naum, kurangi dia dari tidur di malam hari. Untuk apa? Baca Al-Quran, terutama di dalam sholat. Gitu ya, terutama dalam sholat. Kemudian yang berikutnya wakilah dan dikatakan kata Ibnu Hajar, maknahu ajza'atahu fima yata'allaqu bil i'tiqad, mencukupinya dalam perkara yang berkaitan dengan akidah. Lima istamalat alai minal imani wal a'mali ijmalan, karena mengandung iman dan amal secara umum. Ya, tercukupi amalnya, tercukupi i'tiqadnya. Wakila dan dikatakan maknahu kafatahu kullasu, mencukupinya dari segala keburukan. Tadi di awal. Wakila dan dikatakan kafatahu syarra syaitan, dikatakan juga dicukupi dari keburukan setan. Tadi itu setan tidak akan masuk ke rumahnya. Wakila dan juga dikatakan dafa'ata anhu syarral insi wal jinni, keduanya akan menolak, menahan keburukan manusia dan jin dengan 2 ayat tadi. Wakila dan juga dikatakan maknahu kafatahu ma hasalalahu bisababima minat thawabi am talabi syai'in akhar, maknanya keduanya mencukupinya dari apa yang dihasilkan karena sebab keduanya berupa pahala dan pengharapan yang lain. Ya, jadi itu cukup sebagai doa. Ya, cukup sebagai sebuah harapan dan cita-cita 2 ayat tersebut. Ya, karena berisi apa? Kebaikan dunia dan akhirat. Wa qala an-Nawawi, berkata an-Nawawi, ma nassuh, yang nasnya adalah qila dikatakan manahu kafatahu min qiyamil lail, mencukupinya dari qiyamul lail. Wa qila minasyaitan, dikatakan juga mencukupinya dari syaitan. Wa qila minal afat, dan juga dikatakan tercukupi dari segala petaka. Wa yuhtamalu minal jami', dan juga berkemungkinan memiliki semua makna tadi di atas. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, jadi bermakna semuanya. Ya, kafatahu mencukupinya, ya sudah, mencukupinya dari keburukan, mencukupinya dari pahala, mencukupinya dari doa, mencukupinya dari baca Al-Quran, mencukupinya dari zikir, dan seterusnya. Ya, ini keutamaan membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di malam hari. Ya mas kalian rahimani rahimakumullah taala, ya. Yang kadang-kadang kita berupaya untuk mengamalkannya, ya. Kalau mau tidur baca apa Bu? Tabarok. Ini dulu, ya, membaca jenenge Ayatul Kursi. Lalu membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah biar urut. Lalu membaca jenenge Alif Lam Mim Sajdah. Lalu membaca surat Tabarok. Lalu membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 30
4. Lalu baca doa-doa yang lain. Biasa Ibu turun tutuk wis budal. Betul Bu? Iya biasa gak tutuk wis budal gitu, Masya Allah. Kita ini kan orang-orang bahagia kan gitu ya. Untuk tidur ya cepet turun kan ya. Ini orang-orang bahagia, anda kesusahan ya. Gampang turu ya. Alhamdulillah. Bapak sekalian rahimani rahmakumullah taala. Baik. Iya ya, di antaranya ya setan datang mengganggu. Ya. Setan datang mengganggu. Kalau kita sudah mau taat dibuat untuk segera tidur. Kalau kita mau melakukan yang sia-sia dibuat gak turu-turu, gak ngantuk. Gak ngantuk-ngantuk kan katanya. Orang melihat tontonan sesuatu dibuat matanya molek, gak ngantuk-ngantuk, masih gak ngopi, Bu. Ya, begitu buka Quran, kate maca buku, dilu ae wis. Waduh. Begitu, Bu? Iya, wis padha ngono aja. Ya. Seperti itulah karena kita alhamdulillah masih jadi musuhnya setan. Alhamdulillah. Alhamdulillah musuhnya setan. Tapi demikian wallahu taala bisawab. Ya, sebelum kita akhiri kalau ada pertanyaan kita persilakan. Silakan Bu, ada pertanyaan. Oke. Tayamum. Ketika tawaf. Wow, apa namanya? Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya kalau dalam keadaan apa jenenge tawaf ya tatkala batal ya harus berwudu. Harus berwudu. Iya. Apa namanya? Artinya kan adanya air, ya ada air gitu ya. Maka wallahu alam ya, saya tidak mendapatkan fatwa tentang dia boleh bertayamum gitu saat itu. Ya, maka yang ada adalah dia tatkala batal maka dia berwudu, setelah berwudu selesai lalu dia meneruskan apa nih tawafnya ya, dia meneruskan apa tawafnya. Allah alam, saya nggak berani untuk mengatakan boleh bertayamum ya. Ya karena apa? Karena ada air. Ya, kalau misalkan saat itu dia ada di lantai depan Ka'bah misalkan begitu ya. Ya, di depan Ka'bah misalkan, maka dia bisa mundur ke belakang di arah di arah Hajar Aswad itu. Nanti di sana ada air Zam-Zam ya, untuk minum dan bisa untuk berwudu di sana. Ya. Atau kalau dia di lantai 2, misalkan ya minggir ke belakang, nanti di sana juga ada tempat untuk untuk sekedar berwudu ya. Yang masalah itu kalau buang air ya gak mungkin, ya metu nang WC, nah mungkin kalau itu ya. Ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Dan pada dasarnya ibadah umroh, haji itu ibadah fardhi, bukan ibadah jama'i. Bukan ibadah apa? Jama'i. Itu ibadah fardhi. Maka tatkala kita berumroh atau haji, siapkan diri mental untuk ibadah sendiri. Siapkan ilmunya. Sehingga apa? Kita tidak khawatir terpisah dari rombongan. Ya. Jadi seperti tatkala kita membimbing itu, ini ibadah fardhi, bukan ibadah jama'i. Pembimbing tidak ada kewajiban misalkan tatkala tawaf Allahumma Rabbana atina. Lah ngono iki maksudnya. Ya, enggak begitu, ini ibadah fardhi, masing-masing berdoa sendiri. Masih pembimbing yang pengen ibadah dewe. Kan gitu ya. Jadi itu ibadah fardhi gitu ya. Jadi adanya pembimbing itu hanya sekedar untuk menyampaikan kalau ada masalah tanya kita tunjukkan sekarang begini. Setelah itu ibadah sendiri. Jangan takut untuk terpisah dari jamaah. Tinggal nanti ketemu di WC pinten Bu? WC 3. Tinggal nanti ketemu di sana ditunggu, begitu. Ya, jadi siapkan, makanya perlu apa? Ilmu manasiknya, ilmu diperhatikan gitu ya. Untuk manasik turu, aduh
repot kan gitu ya. Misalkan semacam itu. Jadi sehingga tidak khawatir napa terpisah ya terpisah, tidak ada masalah. Nah gitu ya. Sementing ono sudah sepakatan apa ketemuan di sana. Nah, seperti itu. Dinteni wis sak tekoni kan gitu ya. Itu. Bapak sekalian rahmani rahimakumullah. Jadi tatkala misalkan batal silakan mikir cari air wudu ya. Kemudian kembali kalau bisa ya. Tapi juga bersama teman, ojo napa jenenge sendirian, golek kanca sing setia. Ya, setia bestine. Aku batal rek. Oh iya monggo. Itu setia kawan di perjalanan ya. Lek sendirian jangan ya, tapi bersama dengan teman ya, seperti itu. Ya jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Ya. Kayak yang kemarin itu kita bawa kerabatnya istri itu di sana, tak titipkan kepada teman 2 orang perempuan, titip ya, titip ya, kepada mereka. Seneng nih ya, napa jenenge nggawa mbah-mbah ya dengan 3 orang akhirnya runcung kemana-mana ya. Nanti kalau waktunya ketemu di WC ini dan seterusnya seperti itu. Jadi ini ibadahnya ibadah fardhi bukan jama'i. Yang ngisin-ngisini kita itu ya Allah, Ndek napa jenenge sa'i kaya di Indonesia selawatan Badar. Subhanallah. Ini isin-isini napa? Wong Indonesia gitu ya. Menolak napa jenenge nyanyi Bu ya? Nyanyi napa jenenge? Ya alal waton. Nek Masjidil Haram. Waduh, wis sembuh. Ya salah napa didikan ini. Salah asuhan. Salah asuhan ini. Ya Allah, sini ya. Memalukan. Ya, niku memalukan ya. Wajah kita orang Indonesia dicoreng dengan kayak begitu ya. Nah. Baik. Silakan. Di pesawat. Ya, di pesawat tayamum enggak apa-apa. Napa? Enggak usah tanya niki di vakum pendah. Sudah tempelkan di jendela. Enggak usah takon gitu ya. Takon itu golek repot gitu. Enggak usah takon begitu. Pokoknya di permukaan bumi mesti ana debune, mbok titik mbok akeh mesti ada debunya ya. Iya. Iya, kalau di kendaraan gitu ya, hukum asalnya kalau kita bisa turun untuk sholat fardu ya. Kalau tidak bisa ya sudah namanya tidak bisa. Lalu pesawat mau jalur mudun Bu. Tapi kalau di pesawat itu, kalau di Saudi Airlines itu ada musolanya. Ada musolanya. Kalau yang lain saya nggak tahu ya. Ada musolanya, bisa masuk ke musola lalu sholat di sana. Ya, seperti itu. Tapi ya wong akeh Bu, ya wong 400 antri niku kapan marine kan itu. Ya sudah ya sholat di tempat duduknya masing-masing, enggak ada masalah. Bagi yang dekat dengan musolanya ya silakan sholat di musolanya. Kalau enggak dekat ya sudah, sholat di tempatnya masing-masing lil maslahah, untuk kemaslahatan. Ya, untuk kemaslahatan. Nah, ya sama juga dengan di bis ya. Kalau bisa disuruh turun sopirnya turun untuk sholat di masjid atau di tempat yang lain. Kalau udah bisa turun ya enggak. Nah. Nggih, yang lain ada lagi? Nggih. Oh, mana? Mana kertasnya? Oh, iki ya. Lah kok tak ringkes kertasnya, kata waca. Bismillah, semoga Allah merahmati para ulama, guru-guru kita, para sahabat dan tabi'in, amin. Semoga kita demikian. Semoga Allah menjaga Ustaz dalam istiqamah dan keselamatan, amin. Semoga untuk kita juga. Afan, ada tiba pertanyaan dari teman. Apa artinya kalau mimpi ketemu ular dan sempat dipatok? Wallahu a'lam. Enggak ngerti saya. Wis ditakwil sing apik kadal rezeki insyaallah ya. Insyaallah. Mimpi sesuatu, mimpi apapun selalulah takwilah dengan takwil kebaikan.
Jangan ditakwil dengan keburukan dan dengan ceritakan kecuali kepada orang yang mencintai kita. Gitu ya. Kita mimpi buruk, mimpi apa, ceritakan kepada orang yang kita cintai. Dia akan mau memberikan berita gembira, kata oleh dapat kebaikan. Tapi kalau sampeyan critakna nang wong sing benci sampean musuh, aku mah bengi ngipi kula cilaka kon niku. Ya. Jadi tafsirkan mimpi itu dengan kebaikan. Gitu ya. Jamaah sekalian rahimahullah. Tapi kalau kemudian tafsir secara rincinya, wallahu alam, enggak ngerti, saya enggak punya ilmunya, enggak tahu, bukan ahli apa? Takwil mimpi, ya, bukan ahlinya. Enggak ngerti sama sekali tentang apa namanya masalah itu, ya. Baik, wallahu alam bissawab. Nah. Yeah. Gimana? Iya, itu dari amanah Rasul ya. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena biasanya kita pakai dari situ ya. Cekak napa? Cekak lali, atau diwaca kok gak timuraca lali ya. Nah. Sudah cukup? Cukup ya? Baik, demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita bahas di kajian kita di pagi hari atau siang hari berbahagia ini, semoga bermanfaat. Insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya biidznillah. Kita akhiri wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.